Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama mengawali persekutuan doa pagi ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 460, bait yang pertama dan yang kedua. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku. Jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di dalam sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apapun yang bakal terjadi hari ini kita tidak tahu, tetapi biarlah kita menerima, karena semua itu adalah berkenan Tuhan dalam hidup kita. Justru kita menghayati dan mempercayai bahwa semuanya itu baik untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur oleh karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang umur kami masing-masing. Terima kasih karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan kami boleh mempercayai bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, semua itu tidak lepas dari pengamatan Tuhan. Dan jikalau Tuhan berkenan itu terjadi dalam kehidupan kami, pasti itu baik untuk kami, untuk keluarga kami, untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami kembali akan belajar dari firman Tuhan. Oleh sebab itu, bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami mau mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan tema pagi ini adalah jadilah kehendakmu. Saudara, pasti saudara ingat kalau di sini ada gambar Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Apa isi doanya? Pasti saudara-saudara masih ingat. Nah, saya bacakan dari Matius pasal 26 ayat 42. Yesus berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Saudara-saudara, berbicara tentang jadilah kehendakmu, jadilah kehendak Tuhan, berarti kita mau menerima apa saja yang Tuhan mau terjadi di dalam hidup kita.
kita suka atau tidak suka, tetap saja harus mau menerimanya. Nah, saudara, benarkah kita ini tetap mau menerima bila yang terjadi dalam hidup kita ternyata tidak menyukakan hati kita? Jujur saja kalau kita mau katakan, bukankah kita seringkali protes? Bahkan menuduh Tuhan berlaku yang tidak adil. Menuduh Tuhan memperlakukan dan membiarkan kita mengalami hal yang tidak baik. Saudara, itulah yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Benarkah kita mau menerima apa yang terjadi dalam hidup kita? Saudara, Paula White, penasehat spiritual dari Donald Trump, ketika dia tahu bahwa Joe Biden yang memenangkan suara di daerah Wisconsin dan Michigan, maka Paula berkata di dalam sebuah kebaktian yang diadakan dan disiarkan melalui Facebook, dia berkata bahwa ada setan jahat mengepung pemilu presiden. Dan kemudian di dalam doanya, Paula ini meminta Tuhan untuk mengirim malaikat-malaikatnya, dan biarlah dengan pedang yang ada di tangan malaikat itu, malaikat-malaikat itu menaklukkan setan-setan yang berkeliaran di sekitar pemilu itu. Dan kemudian Paula juga memaksa Tuhan untuk mengubah, untuk membalikkan, agar perolehan suara yang tadinya memenangkan Joe Biden, Paula berharap sekali supaya yang menang adalah Donald Trump. Saudara, kalau kita dengar cerita itu mungkin geli. Mungkin kita menertawakan ulah dari Paula White. Kok bisa-bisanya seperti itu? Namun, kalau kita mau memeriksa diri kita masing-masing dan jujur, bukankah tindakan dari Paula White itu seringkali juga kita lakukan? Ketika kita mengalami hal-hal yang menjadi beban dalam hidup kita, ketika kita harus melewati jalan yang sukar dan terjal, apa yang menjadi doa permohonan kita? Seringkali kita berkata, "Ya Bapa, singkirkanlah cawan penderitaan ini. Titik. Ya Bapa, singkirkanlah masalah ini dari dalam kehidupanku. Singkirkanlah masalah ini dari dalam keluargaku." Bahkan mungkin kita mengingat orang-orang yang memusuhi kita, dan kita berkata, "Janganlah masalah itu menimpa diriku, tetapi biarlah itu menimpa orang yang berbuat jahat terhadap diri kita." Nah, mungkinkah itu juga sering terjadi dalam kehidupan kita? Kita berkata, meminta kepada Tuhan, "Ya Bapa, singkirkanlah cawan penderitaan ini." Hanya sampai di situ. Atau kita berdoa seperti Tuhan Yesus berdoa, "Jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, tidak mungkin disingkirkan, kecuali apabila aku tetap harus meminumnya, apabila aku harus tetap mengalami penderitaan ini, jadilah kehendak-Mu." Saudara, bisakah kita berkata kepada Tuhan, "Bila aku harus mengalami keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan, namun kalau memang itu adalah kehendak Tuhan, apapun juga yang terjadi, jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam hidupku." Mungkin saudara berkata, "Aku mau menerimanya Tuhan." Oke,
Tetapi ketika mau menerima kehendak Tuhan dengan ikhlas atau dengan terpaksa. Saudara, pandemi COVID-19 memaksa kita, memaksa setiap orang, bukan hanya di Indonesia, tetapi di atas muka bumi ini, di benua manapun juga, orang itu berjabatan atau tidak, orang itu kaya atau miskin, orang tua ataupun muda, semuanya harus taat 3M agar tidak jatuh sakit. Pakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, harus kita taati. Semua itu kita lakukan demi kebaikan diri kita sendiri supaya kita jangan jatuh sakit, demi kebaikan orang lain supaya tidak saling menulari, demi kebaikan bangsa kita. Memang semua itu berpulang hanya untuk kepentingan kita sebagai manusia. Ketika Tuhan Yesus berkata, jadilah kehendak-Mu kepada Allah Bapa-Nya, semua itu dilakukan bukan untuk kepentingan Yesus, sama sekali bukan untuk kepentingan Yesus, tetapi semata-mata untuk kepentingan saudara dan saya, kepentingan umat manusia di dunia supaya diselamatkan. Saudara, mari kita belajar untuk menerima apa yang Tuhan kehendaki terjadi di dalam diri kita, agar kita ini tidak terbebani. Saudara, kita akan mendengar kisah tentang Claudio Vieira de Oliveira. Dari gambar ini, saudara bisa menyaksikan bagaimana Claudio itu terlahir dengan leher yang terlipat ke belakang. Tangan dan kakinya pun tidak sempurna. Nah, melihat kondisi seperti itu, dokter menyarankan kepada ibunya agar berhenti memberinya makan, karena toh peluang hidup Claudio itu sangat kecil. Namun Maria Jose, bunda dari Claudio, tidak menggubris saran dokter. Maria Jose juga tidak gubris apa yang dikatakan oleh orang lain tentang anaknya. Maria Jose merasa kalau memang Claudio ini ditakdirkan lahir dengan keadaan fisik seperti ini, maka Maria Jose tetap mengingat akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu yang tetap harus memelihara Claudio dengan penuh kasih sayang. Oleh sebab itu, dengan teguh Maria Jose terus memelihara Claudio. Claudio pun bertumbuh. Dia selama ini terus digendong, dan ketika berusia 8 tahun, Claudio minta turun, dan kemudian dia belajar berjalan. Claudio tidak pernah patah semangat, dan Claudio tidak mau bergantung pada orang lain. Ternyata Claudio yang berasal dari Monte Santo, Brasil, tidak hanya berumur panjang, tetapi dia bisa mengatasi segala kekurangannya. Dia tetap hidup dengan ceria dan penuh semangat. Aku adalah manusia yang normal. Aku bukan manusia yang cacat. Semangatnya itulah yang membuat Claudio tetap sekolah sampai di perguruan tinggi di Universitas Negeri Feira de Santana
dan dia lulus sebagai akuntan. Dia sangat percaya diri. Dia tidak pernah merasa malu dengan keadaannya. Dia tidak pernah minder dengan apa yang terjadi dalam dirinya. Dan Tuhan memberkati Claudio. Dia sukses menjadi seorang motivator ulung yang memberi motivasi kepada banyak orang. Claudio terbatas, namun dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Maria Jose sebagai ibunya pun sangat-sangat bersyukur. Untung pada waktu itu aku tidak mendengarkan kata-kata dokter, tapi aku tetap taat pada kehendak Tuhan yang telah menjadikan Claudio. Maria Jose sangat bersyukur, bangga dan bahagia menyaksikan kesuksesan Claudio anaknya. Saudara, dari dua peristiwa ini kita bisa melihat bahwa ketika kita tidak bisa menerima kehendak Tuhan dengan keadaan yang buruk terjadi dalam diri kita, maka kita akan menjadi sangat menderita. Seperti yang dialami oleh Donald Trump, dia sangat menderita sehingga dia berulah layaknya bukan seorang negarawan. Dia tidak siap kalah. Dia tidak siap mental untuk menerima kekalahannya. Dia tidak siap mental untuk mengakui kemenangan Joe Biden. Betul-betul itu membuat dirinya sangat menderita. Tetapi sangat berbeda dengan Maria Jose dan Claudio yang bisa menerima keadaan. Saudara, kalau kita melihat keadaan Claudio, membuat hati kita ini miris melihatnya. Kita akan berkata, aduh, dia sangat menderita. Padahal Claudio sendiri merasa sangat bahagia. Apa kunci kebahagiaannya? Karena dia bisa menerima keadaannya dengan rela. Sikap inilah yang justru mengurangi beban hidupnya, dan dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudara, mari kita belajar untuk menerima kehendak Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena bukankah di dalam segala perkara Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu, mari kita belajar dengan ikhlas menerima apapun yang terjadi dalam diri kita. Berbeda dengan orang lain, dan biasanya kita melihat mendongak ke atas. Kenapa saya tidak seperti itu? Padahal ada orang-orang yang di bawah kita, dan kita tidak mau seperti dia. Saudara, mari kita belajar. Apapun yang Tuhan perkenankan terjadi dalam hidup kita, kita menerima dengan ikhlas. Karena Tuhan sedang menyiapkan kebaikan-kebaikan untuk masa depan kita. Kehidupan yang lebih ceria melewati segala liku-liku kehidupan, suka maupun duka. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, ampuni kami ketika kami seringkali memberontak, melawan kehendak Tuhan, memaksa, mengharuskan Tuhan melakukan sesuai dengan apa yang kami harapkan, apa yang kami inginkan. Tuhan, ialah dari firman Tuhan ini, dari sikap Tuhan Yesus kami belajar untuk sungguh-sungguh menerima
kalau memang aku harus minum cawan ini, cawan penderitaan, cawan masalah, cawan yang menyusahkan diri kami, jadilah kehendak-Mu. Ajarkan kepada kami ya Tuhan untuk menerima setiap keadaan. Ketika kami menerima setiap keadaan yang terjadi dalam kehidupan kami masing-masing, ternyata Tuhan terus bekerja, berkarya di dalam kehidupan kami, dan kami akan tetap bahagia dengan keadaan yang ada dalam diri kami, walau berbeda dengan orang lain. Tuhan turut bekerja, ternyata untuk mendatangkan kebaikan bukan hanya untuk diri kami, malahan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain juga. Karena di dalam keterbatasan ada Tuhan yang tidak terbatas kuasanya. Di dalam ketidaksempurnaan kami, ternyata Tuhan selalu menyempurnakan dengan talenta-talenta, dengan karakter yang baik, sehingga dalam kekurangan sekalipun kami masih bisa memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang masih belum bisa menerima keadaannya sesuai dengan keadaan mereka masing-masing. Kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang masih belum bisa menerima situasi pandemi COVID-19 ini, sehingga yang ada adalah keluh kesah, beban yang berat dalam hidupnya. Tuhan tolong, biarlah kami belajar untuk melihat hal-hal yang baik di balik kesulitan-kesulitan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami kesusahan dan menghadapi persoalan yang berat sebagai efek dari COVID-19 ini. Tuhan berkati mereka dalam upaya mereka, usaha mereka untuk mengatasi perekonomiannya. Dan ajarkan kepada kami untuk tetap taat supaya menjaga diri dan tetap hidup sehat. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersyukur oleh karena Tuhan sudah memulihkan keadaan Pendeta Theophany, dan kami percaya Tuhan sembuhkan. Tuhan akan memakai Pendeta Theophany menjadi kesaksian yang lebih memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami kalau akan bekerja pada hari ini, kami mau serahkan seluruh karya kami hanya di dalam tuntunan Tuhan. Dan kami juga tetap menyerahkan usaha pemerintah mengatasi pandemi COVID-19, baik bidang kesehatan maupun perekonomian. Tuhan sendiri yang akan terus berkarya melalui mereka yang bertugas di sana. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami tetap di dalam kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita tutup persekutuan doa pagi ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 408, bait pertama dan kedua. Ketika jalan kita diiring oleh Tuhan Yesus, tidak akan ada yang kurang dalam hidup kita. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku.
hidup kita, tetapi marilah kita belajar untuk menerima apapun yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Karena suka duka dipakai oleh Tuhan justru untuk kebaikan kita, untuk menguatkan iman kita. Selamat bekerja, selamat berkarya. Tuhan memberkati.